Maka siapa yang menginginkan ilmu, menginginkan akhirat, fa'alaihi bil ilmi. Kepingin mulia di akhirat, ya ilmu. Wa man aradahuma, kepingin sukses di dunia, kepingin mulia di akhirat juga, fa'alaihi bil ilmi. Tetap sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim taslima. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina futuhal 'arifin waj'alna khalisatan liwajhikal karim birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'du. Para bapak, para ibu, jamaah salat subuh Masjid Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada pagi ini Allah berkenan memberikan hidayat dan pertolongannya kepada kita bersama, sehingga kita alhamdulillah bisa kembali bersujud di masjid yang kita cintai ini sebagai wujud kehambaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ibadah kita, sujud kita, termasuk ngaji kita pada pagi hari ini diijabah dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para bapak, para ibu ingkang sangat kula muliaken, alhamdulillah, monggo kita lanjutkan kajian kita. Kajian kitab Wasiyatul Mustafa. Wasiat-wasiat Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang ditulis oleh Al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Wasiat itu secara khusus beliau pesankan kepada Al-Imam Ali karramallahu wajhah. Dan wasiat-wasiat itu sungguh luar biasa manfaatnya buat kita sebagai salah satu dasar dalam berakhlak kepada Allah maupun berakhlak kepada sesama manusia. Para bapak, para ibu, nasihat atau wasiat yang akan kita pelajari pada pagi hari ini adalah faqala al-muallif rahimahullahu ta'ala al-Imam Abdul Wahab Asy-Sya'rani. Niki wasiat Rasulullah. Ya Ali, walil alimi salasu alamatin sidqul kalam wajtinabul haram wat tawadu'. Walil alim, dan bagi orang yang alim berilmu, ini
kata mufradnya. Kalau kata jamaknya, kata pluralnya itu disebut atau ulama. Ulama itu kata jamak. Jadi kata mufradnya alim. Kalau alim itu satu orang, kalau ulama itu adalah banyak orang alim. Di dalam Al-Quran Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Sungguh niscaya hanyalah orang-orang yang berilmu, yang bertakwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa ulama yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata ulama itu di dalam hadis disebutkan dalam kitab Sahihul Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al-ulama hum warasatul anbiya. Ulama, orang-orang yang alim, adalah pewaris para nabi. Karena memang setelah nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sudah tidak ada lagi nabi sebagai penyambung lidah agama. Maka siapa yang kemudian melanjutkan risalah, misi agama Islam sebagai agama yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui kitabnya Al-Quran dan hadis-hadisnya, siapa yang bertanggung jawab untuk menyampaikan Al-Quran maupun hadis? Tentu adalah para ahli warisnya. Siapa ahli waris para nabi itu? Adalah al-ulama, para alim. Para bapak, para ibu, sekali lagi kita bacakan teks nasihat Rasulullah kepada Imam Ali. Lil alimi salasu alamatin, bagi orang yang alim, bagi orang yang berilmu, salasu alamatin, ada 3 indikator. Orang berilmu itu, mohon maaf, bukan hanya cerdas secara intelektual, bukan hanya hafal Al-Quran, bukan hanya hafal hadis-hadis kenabian, tetapi orang yang alim itu harus juga dibuktikan dengan 3 indikator ini. 1, sidqul kalam, kejujuran, kebenaran di dalam bertutur kata, terutama dalam menyampaikan ajaran agama. Perlu kejujuran, kebenaran, objektivitas secara keilmuan. Kemudian yang kedua, wajtinabul haram, punya kendali yang kuat, self control dalam dirinya, sehingga dia punya kesadaran untuk menjauhi hal-hal yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, wattawadu, andap asar, rendah hati. Itu tanda-tanda ulama. Para bapak, para ibu, kita awali dari kajian tentang ulama dulu, nanti kita kaji indikator-indikatornya. Yang pertama, betapa Allah memberikan pujian yang luar biasa kepada orang yang berilmu itu. Beberapa kali di dalam Al-Quran Allah memuji orang-orang yang berilmu. Orang berilmu itu bahasa Arabnya alim. Kata pluralnya ulama. Jadi alim sama ulama itu sama aja.
Alim itu satu orang, kalau ulama itu banyak orang. Itu bedanya. Jadi dari sumber yang sama, alimah ya'lamu ilman, dari kata sumber yang sama, ilman. Fahuwa alimun, jamaknya ulama. Bapak Ibu yang saya muliakan, Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala beberapa kali memuji orang-orang yang alim, orang-orang yang berilmu di dalam Al-Quran, termasuk di dalam surat Al-Baqarah 259. Allah berfirman, mohon maaf kalau pas suara habis, sebelumnya ada banyak kegiatan beruntun dan mengharuskan tidur sampai larut malam. Padahal subuh juga harus bangun. Kalau tidurnya sampai jam 3, bangunnya jam 10 kan no problem. Tidurnya jam setengah 3, jam setengah 4 sudah harus bangun karena harus ngimami subuh. Jadi akhirnya 3 kali beruntun seperti itu. Tadi malam ngisi di Masjid Istiqomah, suara sudah terasa berat, dan barusan sholat subuh kok semakin berat. Tadi di rumah sholat lail beberapa rakaat rasanya masih tidak seberapa, tapi ketika ambil nada rotok tinggi kok rotok payah awalnya, ngeden. Para bapak, para ibu, satu ayat Al-Quran di mana Allah memuji orang-orang yang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Yu'til hikmata man yasha'u wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Yu'til hikmah man yasha'. Apa itu al-hikmah? Ahli tafsir memaknai al-ilman nafi'ah. Allah menganugerahkan ilmu yang bermanfaat kepada siapa? Mayyasha, kepada orang-orang yang Allah kehendaki. Hanya orang yang Allah kehendaki dipilih oleh Allah untuk diberi amanat, dititipin amanat. Apa itu? Ilmu. Wa may yu'tal hikmah faqad utiya khairan katsira. Dan siapa yang oleh Allah diberi anugerah al-hikmah, ilmu yang manfaat. Subhanallah, dia hafal Quran, dia faham Al-Quran, dia mengerti Al-Quran. Subhanallah, dia banyak hafal hadis, dia banyak hafal tentang hukum-hukum Islam. Wa may yu'tal hikmah, orang yang diberi al-hikmah, ilmu yang bermanfaat. Apa kata Allah? Faqad utiya khairan katsira. Maka dia benar-benar telah diberi khairan katsira, kebaikan yang melimpah. Pujian Allah Subhanahu wa taala kepada siapa? Orang yang berilmu. Orang yang berilmu itu Masya Allah luar biasa. Kita bersyukur. Mohon maaf, mungkin oleh Allah kita diberi amanat ilmu untuk mengajarkan kepada putra putri kita, peserta didik kita di sekolah di mana. Kita bersyukur. Alhamdulillah dipilih oleh Allah mendapatkan amanat ilmu. Ada yang mohon maaf, Bapak Ibu, ilmu tidak seberapa, tapi oleh Allah diberi amanat kekayaan yang luar biasa. Tapi Bapak Ibu, yang dipuji oleh Allah adalah orang yang mendapatkan anugerah ilmu. Ada yang oleh Allah mungkin subhanallah ilmu tidak punya, subhanallah, kekayaan gak ada, tapi sok rapi sampai papat kadang. Ini subhanallah anugerah Allah Subhanahu wa taala. Nyuwun pangapunten.
ilmu gak duwe. Apunten, mohon maaf. Sugih ya ndak, tapi istrinya sampai 4 ada. Itu juga anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi, yang dipuji tetap hanya orang yang memiliki ilmu. Itu yang pertama, pujian Allah. Kemudian, yang kedua, Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang yang berilmu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Tidak sama, kata Allah, orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Subhanallah. Orang yang berilmu itu, kata Allah, tidak sama dengan orang-orang yang tidak berilmu. Gimana orang yang berilmu? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang berilmu, yarfa'illahu alladhina amanu minkum. Orang-orang yang beriman dari panjenengan semua, Allah angkat derajatnya. Bukan hanya iman, walladzina utul ilma darajat. Orang-orang yang dikasih ilmu. Subhanallah. Sudah 3 ayat Al-Quran. Allah memuji orang-orang yang berilmu. Jadi mohon maaf, betapa pentingnya kita ngaji. Melalui ngaji, alhamdulillah, sedikit-sedikit, meskipun kita tidak sama dengan yang mengaji, mohon maaf, mulai sejak kecil sudah hafal Quran, sudah hafal hadis, sudah bisa membaca hazanah klasik, kitab-kitabnya para ulama, kita mohon maaf, mungkin ngajinya hanya sepekan 2 kali, sepekan 3 kali, tapi dengan ilmu itu, apa kata Allah? Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Mudah-mudahan dengan ilmu itu jadi lantaran Allah mengangkat derajat kita di dunia, derajat kita di akhirat. Itu yang ketiga, ayat yang ketiga, bahwa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tak berilmu. Mohon maaf, jangankan urusan ibadah, orang bal-balan saja, orang bal-balan, sepak bola, sing dielmuni disebut dengan pemain sepak bola profesional. Sama pemain bal-balan sing boten dielmuni disebut dengan pesepak bola amatiran. Mohon maaf, yang profesional dengan yang amatiran ya tentu berbeda. Berbeda dari aspek apa? Dari aspek permainan akan berbeda. Mohon maaf, dari aspek duniawi juga akan sangat berbeda. Yang profesional, Masya Allah, bayarannya melimpah luar biasa. Makanya kata Imam Asy-Syafi'i, ini bukan hadis. Sering ini disebutkan hadis gitu. Padahal ini bukan hadis. Ini makalah, kata bijak dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Kalau ingin dunia, sukses di dunia, ingin jadi pemain sepak bola yang profesional, ya fa'alaihi bil ilmi. Ya cari ilmunya sepak bola. Nyuwun pangapunten. Ingin menjadi pebisnis yang hebat, yang profesional, mohon maaf, ya cari ilmunya bisnis. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi. Yang ingin dunia, ya cari ilmunya dunia. Wa man aradal akhirah, mohon maaf, yang ingin mulia di akhirat, diangkat derajatnya oleh Allah di akhirat. Kemarin saya ngaji bersama ibu-ibu di sini hari Ahad pagi, hari Ahad siang nggih, ingin menjadi ibu-ibu wanita surga kelak di akhirat. Fa alaihi bil ilmi. Cari ilmunya akhirat. Cari ilmunya akhirat. Karena yang bisa mengangkat derajat kita kelak di akhirat adalah subhanallah amal ibadah kita. Cari ilmunya ibadah. Kan subhanallah, apa kata Allah?
kullu nafsin bima kasabat rahin. Orang itu kan, mohon maaf, tergadai dengan usaha masing-masing. Maka para bapak, para ibu, kalau kita ingin akhirat, ya kita ibadah. Ibadah itu ya harus diilmuni. Gitu. Makanya natos kula para bapak, para ibu niki contoh wong salat ora diilmuni. Ini kisah sanes fiktif, nyata. Salat Isya di salah satu masjid. Salat Isya di salah satu masjid, imamnya ngerti fikih. Imam lupa tidak tahiyat awal. Sebagaimana Rasulullah dahulu kan pernah. Rasulullah salat lupa tidak tahiyat awal. Mungkin memang sengaja oleh Allah dilupakan agar ini dijadikan sebagai syariat. Itu perbedaannya lupanya Rasulullah dengan kita. Kalau kita lebih banyak karena ngelamun kan, nyuwun pangapunten. Akhirnya lupa. Iki salat wis piro? Ngapunten. Bapak Ibu, Rasulullah lupa tidak tahiyat awal. Dapat 2 rakaat langsung berdiri. Boten tahiyat awal. Ya sahabat-sahabat ikut. Nanti Rasulullah sebelum salam itu Rasulullah sujud 2 kali, namanya sujud sahwi. Pun lalu kejadiannya di salah satu masjid, saya tidak sebutkan namanya dan ustadznya juga tidak saya sebutkan karena di sini bukan tempat ngerasani orang. Mohon maaf, ini kejadian. Para bapak, para ibu, waktu sholat imamnya lupa tidak tahiyat awal, dia langsung bangun berdiri dari rakaat yang kedua. Makmum sunnah bertasbih subhanallah. Sakjane cukup sekali aja. Ngebutul subhanallah, subhanallah, subhanallah. Oh, demo nih bola. Cukup sekali subhanallah. Maha suci Allah. Karena ini imam lupa, maha suci Allah yang menjadikan imam ini lupa. Subhanallah. Niki makmumi boten. Subhanallah. Kok sik pancet imam ngadeg gak balik-balik. Gregetan. Subhanallah, subhanallah. Kok sik pancet ae. Akhire nek sing ngomong tahiyat awal Ustaz guru jadi. Nyuwun pangapunten. Ini beneran. Jadi dia sholat karena nggak diilmuni baca subhanallah itu dia salah. Subhanallah kok gregetan. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Mboten bareng ngatus mboten. Ini sholat ini. Sanis demo di sanis. Subhanallah. Mboten mawon. Imam ini ngerti pada fikih. Kenapa? Karena dia sudah berdiri tegak. Dia dari sujud kemudian langsung berdiri dan berdiri tegak. Berdiri tegak ini rukun sholat. Rukun ini. Berdiri ini. Tahiyat ini sunnah. Rukun ini nggak boleh dibatalkan, digagalkan hanya karena sunnah. Maka dalam fikih, imam kalau sudah lupa atau panjenengan lupa tidak tahiyat awal, panjenengan sudah berdiri tegak, nggak boleh balik. Imamnya ngerti ilmu ini, makmumnya gak ngerti, makmumnya ngeyel, ben balik betul. Nah, ini para bapak, para ibu, contoh ibadah ora diilmuni. Contoh malih. Saya tidak tahu ini fiktif apa nyata. Saya tidak tahu kalau yang contoh ini. Tapi saya mendengar ceramahnya Ustadz. Waktu ada seorang Ustadz ceramah, kula mirengaken ada salah seorang pengusaha bersama karyawannya bepergian, lalu sholat maghrib di jalan. Waktu sholat maghrib dia hafalnya hanya surat Al-Ikhlas nih kukul wallahu ahad. Lajeng ketika sholat rakaat yang pertama dia baca Al-Ikhlas. Pada saat rakaat kedua dia bingung. Iki maca surat opo? Enggak ada yang hafal lagi selain itu. Mungkin Al-Falaq enggak hafal. Dadi dhek oleh nang buri. Maca kulhumane oleh tahjar ini ngono.
Ini kan contoh ibadah gak diilmuni. Makanya Al-Imam Ibnu Ruslan itu bersajak dalam kitabnya Matnuz Zubat, wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Sinten mawon ngamal ora diilmuni, amal ipun boten saged diterami. Wa kullu man bighairi ilmin a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Siapa saja beramal, beribadah, tapi ibadah niki kok gak diilmuni. Wan nggih ngoten niku. Dadi oleh kulhumane oleh ta ngoten. Mergo gak diilmuni. Padahal seandainya dia tidak baca surat-surat pendek sekalipun juga tidak masalah. Kalau memang nggak hafal atau diulangi lagi saja juga tidak apa-apa. Kulhumani nggak apa-apa. Kan ada sahabat itu, para bapak, para ibu ingkang sahat kula muliakan, saking cintanya pada surat Al-Ikhlas, setiap sholat dia baca Al-Quran, tapi setelah baca ayat-ayat yang lain dia pasti mengakhiri dengan bacaan Al-Ikhlas. Mungkin dia baca surat, tadi saya baca Al-Ghasyiyah, habis Al-Ghasyiyah ditambahi mana? Maos Al-Ikhlas. Mungkin rakaat kedua tadi saya baca surat Al-Balad, rakaat kedua Bapak Ibu ditambahi mana? Al-Ikhlas. Kecintaannya dia pada Al-Ikhlas menjadikan dia setiap sholat suka membaca Al-Ikhlas. Akhirnya kan ditanyakan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan oleh Rasulullah diiyakan, tidak ada masalah. Para bapak, para ibu yang saya muliakan, la haula wala quwata illa billah. Maka siapa yang menginginkan ilmu, menginginkan akhirat, fa alaihi bil ilmi. Kepengin mulia di akhirat ya ilmu. Wa man aradahuma, kepengin sukses di dunia, kepengin mulia di akhirat juga fa alaihi bil ilmi. Tetap sama. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf, ketika Allah, bahasanya tidak enak kalau ngusir gitu. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam, nah, ketika Allah menciptakan Nabiullah Adam, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, apa yang pertama kali Allah ajarkan kepada Nabi Adam? Wa idh qala rabbuka, subhanallah. Subhanallah, kalau kok kesupen. Napa awalnya niku? Kula ambil di tengah saja. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima' wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. Ketika Allah, saya singkat saja, ketika Allah menciptakan Nabi Adam, maka yang Allah anugerahkan pertama kali kepada Nabi Adam napa? Wa'allama, ilmu, dan Allah ajarkan ilmu. Maka para bapak, para ibu, sungguh ilmu ini menempati posisi yang luar biasa dalam kehidupan kita, dunia maupun akhirat. Makanya firman Allah tadi di awal sudah saya sampaikan, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Orang-orang yang berilmu, orang-orang yang alim, para ulama itulah mereka yang takut kepada Allah di antara hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala.
Itulah pujian-pujian Allah. Apresiasi Allah kepada orang-orang yang berilmu. Para bapak, para ibu, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin." Ini pujian Rasulullah. Orang kalau memang oleh Allah itu dikehendaki menjadi orang baik. Subhanallah. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang oleh Allah dikehendaki baik. Dikehendaki menjadi orang baik, baik di dunia maupun baik di akhirat. Apa kata Rasulullah? Man yuridillahu bihi khairan. Orang yang memang oleh Allah dipilih akan menjadikan orang yang baik. Akan dijadikan sebagai orang yang baik. Apa kata Rasul? Yufaqihu fiddin. Maka Allah akan memberikan dia pemahaman, ilmu tentang agama. Jadi alhamdulillah kita kok purun ngaji, ngawunten. Mau ngaji, mau belajar ilmu, mau terus menuntut ilmunya Allah Subhanahu wa taala melalui majelis di Masjid Nurul Iman atau mungkin di majelis-majelis yang lain, masih terus haus ilmunya Allah, kepingin terus belajar ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, itu suatu pertanda berarti Allah ngersaaken, menghendaki kita ini menjadi orang yang baik, baik di dunia, baik di akhirat. Alhamdulillahirabbil alamin. Pun itu tentang orang yang berilmu. Sekarang kita kembali ke kitab Wasiyatul Mustafa. Apa tanda-tanda indikator? Mana gula jenengan, Masya Allah, kepingin ngaji, kepingin golek guru. Siapa orang yang alim? Siapa ulama itu? Sebab mohon maaf, mudah-mudahan kula direksa dening Allah, mani kula lepat, kalau saya salah khilaf, mudah-mudahan saya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena bagaimanapun saya sebagai manusia, para bapak, para ibu, tentu ada banyak khilaf, ada banyak salah. Orang yang berilmu itu ada yang, kalau dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panjang sekali bagaimana Rasulullah itu menjelaskan tentang orang yang berilmu. Saya kutip niki mawon, mohon maaf para bapak, para ibu, orang-orang yang berilmu itu ada yang Masya Allah mengamalkan ilmunya, ada yang berilmu hebat, Qur'annya hafal, hadisnya hafal, tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Makanya saya kutip hadis ini, para bapak, para ibu, inna masalama ba'athani Allahu bi azza wa jalla minal huda wal ilmi. Sungguh perumpamaan, gambaran apa yang Allah utus saya dengan membawa itu berupa petunjuk dan ilmu. Atau gampangnya diterjemah begini, perumpamaan petunjuk dan ilmu di mana saya diutus untuk membawa itu, kata Rasulullah, kamatsali waisin, bagaikan air hujan. Ilmu itu air hujan, bagaikan air hujan. Gimana air hujan itu? Asaba ardan, dia menghujani sebidang tanah, fakanat minha ta'ifatun thayyibah, fakanat minha ta'ifatan thayyibah. Ada sekelompok bumi itu yang subur, qabilat al-ma' fa'ambatat al-kala' wal ushba wal al-kathir. Dia bisa menyerap air lalu bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, rumput yang hijau, tumbuh-tumbuhan yang hijau. Itu perumpamaannya orang yang berilmu. Dapat air hujan, air hujannya itu diserap oleh dirinya sendiri, mohon maaf, lalu menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan ini bermanfaat buat orang
Itu namanya orang yang alim, ilmunya bermanfaat, bahkan bukan bermanfaat pada dirinya sendiri, tapi juga bermanfaat pada orang lain. Ada yang seperti itu. Ada orang yang berilmu itu, kata Rasulullah, wa kana minha ajadib amsakat al-ma'ah fanafa'allahu biha an-nas fasharibu minha wasaku wara'u. Ada air hujan yang Masya Allah deras sekali turun ke sebidang tanah, tapi tanah ini kering, tandus, gersang, dan tanah ini tidak bisa menyerap air. Saking keringnya tanah ini tidak bisa menyerap air dan tidak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Hanya ada genangan air di atas tanah itu. Akhirnya genangan air itu diambil oleh orang-orang yang membutuhkan air. Subhanallah, genangan air itu dibuat minuman kambing atau binatang-binatang. Genangan air itu hanya didatangi oleh para pengembala untuk memberikan minuman pada gembalanya. Tapi bumi itu sendiri tidak bisa menyerap. Ini apa artinya? Ada orang yang mendapatkan anugerah ilmu tapi gak bermanfaat buat dirinya sendiri. Hanya pintar ceramah, disampaikan ke orang lain, nyuruh orang suruh sholat tahajud, awake dhewe gak sholat tahajud. Nyuruh orang ke masjid, awake dhewe gak sholat di masjid. Mohon maaf, ada yang seperti itu. Bahkan orang yang seperti itu kelak di akhirat, mohon maaf, dia nyuruh orang tapi dia tidak bisa mengamalkan ilmunya. Sama dengan bumi yang tandus, turun hujan, dia tidak bisa menyerap bumi, gak bisa menumbuhkan tumbuh-tumbuhan. Air itu hanya diminum oleh binatang, oleh orang juga mungkin. Bapak Ibu, kelak di hari kiamat itu yuja'u birrajul yaumal qiyamah fayulqa finnar. Ada seseorang kelak di hari kiamat. Mohon maaf, ini tetap harus saya sampaikan meskipun saya takut menyampaikan ini. Benar takut saya. Menyampaikan hadis ini. Kelak ada seseorang di hari kiamat, fayulqa finnar. Dia langsung dilempar ke neraka. Tentu oleh malaikat-malaikat Allah. Fatandaliku aqtabuhu finnar. Lalu ususnya itu terurai. Keluar usus itu dari perut, kemudian terurai perut itu. Subhanallah. Fayaduru kama yaduru lihima birahah. Lalu dia muter, di neraka dia muter. Na'udzubillahi min dzalik. Nggih, Masya Allah, la haula wala quwata illa billah. Nggih. Ususnya terurai keluar, dia muter di neraka. Seperti himar muter untuk giling. Jadi kayak di Pakistan, Bangladesh, di daerah pedalaman untuk memutar alat giling itu kan masih pakai kekuatan niku nopo sapi atau nopo dengan tinggal di YouTube juga. Bapak Ibu, Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Jadi kelak di hari kiamat itu ada seseorang yang alim, hebat, ceramahnya luar biasa. Subhanallah, jemaahnya mungkin ribuan. Na'udzubillah, ada seseorang kelak di hari kiamat itu, dia datang langsung dilemparkan di neraka, ususnya terurai keluar, dia muter di neraka. Fayajtami'u ahlun nar ilaihi. Lalu podo-podo ahli neraka ini ku fayakuluna kumpulan tanya pripun, fulan masya'nuka, loh pripun jenengan niki podo-podo ahli nerakanya niki. Mohon maaf, podo-podo ahli neraka. Dan ini kan masih akan terjadi. Ini kan belum terjadi, tapi oleh Rasulullah sudah disampaikan. Bapak Ibu, lalu oleh ahli neraka yang lain itu ditanyakan, hai fulan, masya'nuka, enten napa jenengan niku? Kok sampai ngoten?
Alaisa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar. Loh, jenengan kan riyen sing ngejak-ngejak kesayan, ceramah ngejak-ngejak kebaikan, wa tanhana 'anil munkar, yang melarang kita untuk agar tidak menjalankan kemaksiatan, kemungkaran. Lha jenengan riyen sing ceramah-ceramah ngoten. Akhirnya piantune matur, kuntu amurukum bil ma'ruf wala ati. Inggih leres. Ancen kula niki riyen ceramah ngengken kesayan, tapi kula boten ngelampahi, saya tidak melakukan. Alim, hebat, tapi lam ya'mal bi ilmihi. Boten melakukan, mengamalkan ilmunya. Masya Allah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Kelak di akhirat akan ada orang yang seperti itu. Makanya Bapak Ibu, mohon maaf lil alim. Tanda-tandanya orang alim itu bukan sekedar alim merigini. Wingi kula ampun matur, tidak saja cerdas secara intelektual, hebat secara intelijensia, hafal Al-Qur'annya, padang merigini, tapi juga cerdas secara spiritual. Kalau bahasanya Pak Ari Ginanjar niku kan enten no, intelijensia kuisen, emosional kuisen, dan spiritual kuisen. Mereka ini cerdas, mereka ini juga cerdas dalam membangun hubungan hablum minallah. Ibadahnya luar biasa. Nek cara wong Jawa, padang akale, padang atine. Cara wong Jawa niku nggih. Nek cara orang-orang sekarang punya intelijensia yang luar biasa, alim, hebat, hafal Qur'ani, tapi juga disertai dengan kecerdasan spiritual. Hebat ibadahnya, padang atini, sambung atini, masya Allah, la haula wala quwata illa billahil alim. Itu orang yang alim. Tondo-tondo niti yang kados ngoten niku para bapak, para ibu. Satu, sidqul kalam. Kalau dia berbicara benar, jujur, nggih, objektif. Ngoten. Niki sidq ini satu di antara sifat para nabi. Sidq itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dawuh, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida. Dan berucaplah dengan ucapan yang benar, yang jujur. Subhanallah. Dalam ayat yang lain, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, wa kunu, dan adalah kalian ma'as shadiqin, kumpul karo wong sing jujur, orang yang benar ucapannya. Sebab mohon maaf, dalam hadis Rasulullah, innas sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Kejujuran, kebenaran itu yang akan menuntun kita pada kebaikan. Kebaikan itu yang akan mengantarkan kita menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, wa innal kizbah yahdi ilal fujur. Nggih? Kebohongan itu akan menuntun kita menuju al-fujur, penyimpangan, kedurhakaan. Mohon maaf, sebab orang itu satu kali berbohong, dia akan berbohong yang kedua kalinya untuk menutupi kebohongan yang pertama. Apalagi mohon maaf, bohong sama istri. Mohon maaf. Kok enten ngapusi kali bojo. Itu mohon maaf para bapak, para ibu,
yahdi ilal fujur. Dia akan melakukan kebohongan berikutnya supaya kebohongan yang pertama tertutupi. Dan terus selanjutnya kebohongan itu seperti itu akan terus merangkai satu demi yang lain. Satu kebohongan, kita bangun kebohongan lagi demi kebohongan yang pertama. Kita bangun kebohongan yang ketiga demi kebohongan yang kedua untuk terus menutupi itu. Makanya wa innal fujur yahdi ilan nar. Itu yang akan menjerumuskan kita pada neraka. Nauzubillahi min dzalik. Bapak Ibu, ciri-cirinya ulama, orang alim, orang yang hebat itu yang perlu, mohon maaf, kulo secara pribadi, panjenengan semuanya, kita cari orang alim yang seperti apa? Yang antara lain sidqul kalam. Kalau berbicara, wican tenan, ngomong jujur, benar, sesuai dengan fakta. Apalagi ngomong tentang agama. Karena subhanallah, ngomong tentang agama tidak sesuai dengan data yang ada dalam Al-Quran, dengan bukti teks hadis Rasulullah, atau mungkin aqwalul ulama, pendapat-pendapat ulama. Mohon maaf, pendapatnya ngarang sendiri, tidak berdasarkan hadis, tidak berdasarkan Al-Quran. Wah, ini kan berbahaya yang seperti ini. Mohon maaf, karena para bapak, para ibu, kita dalam berilmu itu tentu harus memiliki referensi, pijakan Al-Quran, hadis, qiyas, ijma. Paling tidak kita memahami pendapat-pendapat orang-orang terdahulu yang memang ahli di bidang itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, para bapak, para ibu, siapa ciri-cirinya orang yang berilmu itu apa? Wajtinabul haram. Orang yang berilmu itu, ilmunya itu akan menjadi self control. Jadi kontrol diri. Sehingga karena ilmunya itu menjadi kontrol diri bagi dia. Mohon maaf, Bapak Ibu, mau durhaka, iling, Masya Allah, ini gak boleh. Karena ilmu. Masya Allah, aku salah. Akhirnya apa? Beristighfar karena ilmu. Coba kalau orang tidak berilmu, gak ngerti yang mana yang benar, mana yang salah, dilabrak semuanya. Atau mungkin berilmu tapi ilmunya tidak bermanfaat, dilabrak semuanya. Bagi orang yang berilmu dan ilmunya bermanfaat, maka ilmu itu akan hadir menjadi panglima di dalam diri dia. Bukan nafsu yang menjadi panglima, tapi ilmu. Makanya para bapak, para ibu, itulah pentingnya ilmu. Karena ilmu itulah yang kelak akan, Masya Allah, menjadi panglima dalam diri kita, sehingga mengarahkan kita menuju jalan Allah yang benar melalui ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, apa tanda-tandanya? At-tawadu. At-tawadu. Adab asar. Napa? Rendah hati. Dan ini, mohon maaf, penting. Karena apa lawan katanya rendah hati itu? Sombong. Nek wong Jawa ngarani napa? Kemelinti. Enten mboten tiyang kemelinti mriki? Mboten enten lagi, mboten enten. Mosok enten ten mboten enten. Kemelinti. Nggih, kapunten. Para bapak, para ibu, jenengan semerep. Kenapa? Alim, hebat, ahli ibadah, ribuan tahun dia beribadah di Arasy. Siapa? Iblis. Akhirnya apa? Dikutuk oleh Allah. Akhirnya dikutuk oleh Allah. Kenapa? Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kenapa? Aba wastakbar. Saya ambil satu kata saja. Wastakbar. Sombong. Allah yang nyuruh dia untuk bersujud pada Nabi Adam. Allah yang nyuruh.
Tapi kesombongannya menjadikan dia enggan bersujud pada Nabi Adam. Padahal ini perintah Allah, jelas perintah Allah. Akhirnya kesombongannya itu yang menjadi penghalang bagi dia untuk mengikuti perintah Allah. Subhanallah. Hebat, berilmu, ahli ibadah dahulu. Tapi akhirnya dikutuk. Kenapa? Sombong. Mohon maaf. Jangankan subhanallah sombong kepada Allah, sombong kepada sesama manusia. Sombong ke manusia. Itu pasti gak disenangi. Wong sombong pasti gak disenangi orang. Jangankan sesama tetangga, sesama saudara, nggih. Sesama wong sombong, nggih. Podo-podo sombonge, podo-podo sombonge. Delok wong liya sombong, lihat orang lain sombong, yo gak seneng kok. Nggih. Padahal dia sombong. Mohon maaf, contoh, ada orang lewat. Kita ngobrol-ngobrol dengan tetangga, dengan siapa, ada orang lewat. Tapi dia bilang, sombong wong gak nyopo gitu. Padahal si ngomong yo sombong. Enggak benar. Itu apa artinya? Tidak ada orang yang menyukai kesombongan, termasuk orang yang sombong. Apalagi kita sombong kepada Allah, enggan kepada Allah, hanya karena hebat, merasa hebat, sombong, enggan kepada Allah. Masya Allah, berbahaya. Iblis itu kurang apa? Ilmunya hebat, ibadahnya hebat, tapi karena sombong akhirnya dikutuk oleh Allah. Kita itu mohon maaf, subhanallah, yang diperlukan apa? Rendah hati. Rendah hati. Siapa sih gak seneng karo wong tawadhu, wong sopan, wong nyopoan? Pasti disenengi kali tiang niku, pasti disenengi. Nggih, mohon maaf ketemu nyopo, syukur-syukur di samping sapa ngulurkan tangan salaman pasti disenengi. Misalnya ada orang di sini, sak gang mawon. Kok ada orang andap asor, rendah hati, nyopoan kali tiang, pasti kali wong di orang lain itu pasti dirasani. Lah iya, wong kuwi cek apiki. Apa? Nyopoan. Bondo nyopoan tok, wis dirasani apik. Padahal peliti luar biasa di kadang. Cuma apik mergo nyopoan. Apik mergo rendah hati. Tapi di sisi lain dia pelit. Mohon maaf. Tapi kan oleh orang akhirnya disenengi. Mergo napa? Rendah hati. Nyopoan. Subhanallah. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diaturakan para bapak para ibu, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Wa ma tawaddu'a ahadun lillah illa rafa'ahu Allah. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan tidaklah seseorang andap asar, rendah hati, bukan dibuat-buat, bukan rendah hati yang dibuat-buat, tapi rendah hati yang benar-benar keluar dari dalam dirinya yang lillahi ta'ala. Illa rafa'ahu Allah. Allah akan mengangkat derajat dia. Bapak Ibu, kita pamit pada orang. Mohon maaf, kita pamit pada orang. Ketika ada orang, kita sapa pada orang. Itu bukan merendahkan diri kita. Justru itu mengangkat martabat kita. Orang lain jadi sungkan. Orang lain jadi respect. Kenapa? Karena kita menghargai orang lain. Bukan dengan menghargai orang lain itu justru akan menjadikan kita hina. Tidak. Tapi justru dengan kita rendah hati menghargai sesama, kita jadi mulia di mata orang. Ini hadis Rasulullah. Siapa yang rendah hati karena Allah, Allah angkat derajatnya. Jadi mulia di mata orang, jadi terhormat di mata orang karena sikap kita yang rendah hati. Coba ada orang sombong, paling dirasani. Lah ya wong kok kemelindin ngoten lho. Dirasani. Karena om sing seneng karo sombong iku saestu. Makanya aja sombong ngapunten. Aja kemelindin, aja kemelindin. Ngapunten, gak disenengi wong. Ngapunten. Yang terakhir, ini yang terakhir kan kalau syuruk itu jangan langsung sholat, tunggu 5 menit 10 menit kan kita baru syuruk. Para bapak para ibu, la haula wala quwata illa billah. Yang paling akhir ada sahabat itu tanya, ini berkaitan dengan sombong, supaya kita tidak mispersepsi tentang sombong itu. Apa sombong itu? Ada sahabat itu tanya, subhanallah, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan. Ini hadisnya Imam Al-Bukhari, tapi bukan dalam Sahihul Bukhari, dalam kitab Al-Adabul Mufrad.
Bapak Ibu, anna rajulan atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa kana jamilan. Ada sahabat wong ganteng. Paling mirip kula gitu lah. Masya Allah, ngapunten kula cukur jenggot kula niki. Putih kabeh, rambutnya wis putih, renggot jenggot putih. Tak cukur jenggot kula. Para bapak, para ibu, ada seseorang yang ganteng, nggih, sowan kepada Rasulullah. Lajeng matur pada Rasulullah. Maturnya ngeten. Hubbiba ilayya al-jamal wa u'titu ma tara hatta ma uhibbah ayyafuqani ahadun. Dia matur ngeten kali Rasul. Rasul, kula niki diparingi ganteng Rasul. Nggih, sebagaimana panjenengan tinggal ya Rasul, mboten. Ya dhek pede betul pede. Kula niki diparingi ganteng Rasul. Kan hubbiba ilayya al-jamal. Kula niki seneng al-jamal. Napa? Hubbiba al-jamal, diparingi seneng al-jamal, keindahan. Saya ini seneng yang ganteng-ganteng, yang indah-indah Rasul. Wa utitu matara, dan kula niki kan diparingi ganteng Rasul. Sebagaimana panjenengan lihat, pede deh. Hatta ma uhibba ayyafuqani ahadun. Sampai saya tidak suka kalau ada orang melebihi daripada saya. Betul. Kok ono wong kok lebih ganteng daripada saya? Enggak suka saya. Napa niki sombong gitu. Masya Allah. Bahkan saya baca di hadis yang lain itu imma qala bisyiraki na'lin. Bahkan kok ada orang yang, mohon maaf, tali sandalnya saja kok lebih baik daripada milik saya. Saya enggak senang. Kalau cara wong sakniki napa? Kok mobil lu apik, kok omahe lu apik, enggak seneng. Pokoknya dia kepengin ini sing paling wis ngoten nggih. Kepengin ini sing paling. Pokoknya kepengin jadi sultan dewi ngalah-ngalahi Raffi Ahmad iki. Ngapunten. Para bapak, para ibu, enggak seneng lihat orang kok melebihi daripada dia. Lalu dia tanya pada Rasul, "Ya Rasul, al-kibru dzaka?" Kata dia. Apa pertanyaan? Al-kibru dzaka? Apakah itu termasuk sombong Rasul? Saya nggak senang kalau ada orang melebihi daripada saya. Nggak senang zaman dulu talinya sandal. Kalau sekarang nggak senang ada orang mobilnya lebih baik daripada saya. Nggak senang kalau ada orang rumahnya lebih bagus daripada saya gitu. Apakah itu termasuk sombong Rasul? Apa kata Rasulullah? Lah, tidak kata Rasulullah. Bukan itu sombong. Kalau hanya nggak mau kalah urusan itu bukan sombong. Itu namanya kan jungjungan gitu. Sugihan kan itu jungjungan. Tapi itu bukan sombong. Apa sombong itu? Walakin al-kibru man batarul haqqa. Sombong itu mengingkari kebenaran. Sombong itu mengingkari kebenaran. Subhanallah, ada pengajian disampaikan mendal tenati. Itu sombong. Yang kedua, wa ghamtun nas. Sombong itu memandang sebelah kepada orang lain. Ngeremehno wong liya, ngici karo wong liya. Niku sombong. Kalau hanya urusan kepingin lebih suki, bukan sombong, enggak ada masalah. Monggo lah jenengan tumbas mobil seapi-api ini. Tidak ada masalah. Monggo jenengan bangun rumah sebesar-besarnya nggih, kalahno Raffi Ahmad niku. Nah, punten, enggak ada masalah. Kepengin ngalahno Sultan Andara nggih, Raffi Ahmad. Monggo tidak ada masalah. Jadi sultan di Rungkut Harapan ngoten nggih. Tidak ada masalah. Kalau hanya kepengin jadi sultan di sini enggak ada masalah. Itu bukan sombong. Itu namanya tafakhur. Junjungan. Sugi-sugian. Bukan sombong. Sombong itu kalau dalam hati kita sudah enggan pada kebenaran. Sombong itu kalau dalam hati kita merasa orang lain lebih rendah, ngeremehno wong liya, ngentengno wong liya, itu yang sombong. Padahal kelak kita tidak tahu siapa yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kan belum tentu yang paling sugih. Kalau yang paling sugih yang lebih mulia, korun itu akan jadi mulia. Kan ngoten to nggih? Tapi akhirnya akan korun diadab oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai ada istilah harta karun.
Ngapunten. Itulah Bapak Ibu ingkang saya kula muliakan wasiat Rasulullah kepada Imam Ali karramallahu wajhah. Cari yang benar-benar alim gimana? Menjaga lisan. Jujur, benar, objektif secara keilmuan. Kemudian yang kedua, subhanallah, dia bisa menjaga diri. Ilmunya benar-benar jadi self control. Yang ketiga, subhanallah, dia andap asal. Gak sumbung dengan ilmunya, apalagi mungkin kaya, gak sumbung dengan kekayaannya. Mohon maaf, mudah-mudahan bermanfaat. Tidak ada yang tersinggung dengan ucapan saya, karena ini hanya kula namung ngaturaken mawon, berbagi dengan panjenengan. Inggih, wonten sing badhe tanglet napa? Mana wonten monggo, nek boten wonten kula malah seneng. Wonten monggo. Tapi ojo angel-angel, subuh ini saja ojo angel-angel. Subuh kok tanya tentang autopsi, itu cek angel dijawab. Injih, monggo Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Injih. Tapi untuk menjaga ilmu supaya ilmu itu tidak hilang, itu kan susah. Nah, bagaimana caranya supaya kita bisa tetap mendapatkan ilmu, menjaga ilmu, dan kita bisa mewariskan ilmu itu sendiri. Terima kasih. Bapak Ibu, satu, ilmu itu dalam hadis itu, dalam hadis. Mohon maaf saya tidak hafal siapa yang meriwayatkan ilmu itu. Mudah-mudahan saya juga tidak salah, karena hal-hal yang seperti ini saya khawatir salah. Bapak Ibu, man alimah wa amilah wa allamah warasahullahu ilma ma lam ya'lam. Siapa yang berilmu, Masya Allah, dia berilmu, lalu wa amilah, ilmunya diamalkan. Lalu yang ketiga nopo? Wa allamah, ilmunya diajarkan. Memang ilmu ini sing saya ngoten. Pripun? Satu, kita dapat ilmu, ilmunya kita amalkan. Supaya ilmu itu, mohon maaf, satu, ya nopo. Boten hilang. Kita praktekkan. Oh, dapat ilmu tentang sholat tasbih. Jangan hanya dapat, tapi praktekkan sholat tasbih. Ada ilmu tentang sholat sunnah taubat, ya kita praktekkan sholat sunnah taubat. Betul. Wa amilah, syukur wa allamah, mengajarkan, diajarkan mungkin kepada sesama ibu-ibu, sharing. Atau kalau sekarang kan mudah, dapat ilmu dari ustadz, dari siapa, ditulis saja di WhatsApp, di grup WhatsApp. Kalau dulu sering lo dulu itu setiap pagi langsung ke laptop dan nulis satu hadis dan saya kirim ke grup-grup yang ada di dalam HP. Sekarang cukup kok rasa-rasa. Bapak Ibu yang saya muliakan, itu salah satu cara ilmu itu akan lengket dalam diri kita. Mengamalkan, lalu mengajarkan. Atau bahasa mengajarkan itu kan rodo seolah-olah menggurui betul nggih. Pakai bahasa berbagi saja, berbagi. Jadi kita dapat ilmu, lalu kita amalkan. Kalau bisa berbagi. Ilmu itu kita share. Share di mana? Kalau ustadz mungkin ceramah, kalau kiai mungkin ceramah. Tapi kalau mungkin bukan kiai gimana? Tulis aja, ditulis, di share di WhatsApp. Tapi asal satu, otentitas keilmuan kita benar-benar terjamin. Artinya bahwa kita tahu hadis, tapi hadisnya kita gak jelas gimana bunyi hadisnya, gimana maknanya, wah rawat nih gini. Jadi kalau kita tidak jelas secara otentitas keilmuan, tidak otentik keilmuannya, wah ini berbahaya nanti kalau berbagi. Jadi kita sesat dan menyesatkan. Asalkan ilmunya dapat dipertanggungjawabkan, otentik, objektif, dan benar-benar sesuai dengan data, kita share. Itu salah satu caranya. Dapat ilmu, diamalkan, lalu diajarkan, atau dengan bahasa yang lebih egaliter, di share, berbagi. Itu salah satu caranya.
Atau mungkin kalau orang dulu itu gimana al ilmu saydun. Ilmu itu gesit, cepat melayu. Nah, gimana cara supaya ilmu itu tidak melayu? Lalu dengan cara dicatat, kan gitu kata guru-guru kita dulu, cara dicatat. Ilmu itu gimana dicatat? Bagi kita sekarang mungkin sudah arah-arah nyatat, dapat ilmu itu diamalkan. Ilmu nopo? Ilmu gak kemelinti. Nah, ini diamalkan begini, diamalkan. Insya Allah dengan seperti itu Ibu, ilmu kita lengket. Dapat ilmu, kita amalkan, lalu kita sharing ilmu kita dengan sesama. Insya Allah, muka-muka manfaat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Marilah kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kirang lepatipun nyuwun ageng ipun pangapunten, matur nuwun sanget. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.